Halo, jumpa lagi bersama saya Maya Sari Yuningsi dalam materi lingkaran. Oke, ini tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu memahami unsur-unsur lingkaran, menentukan sudut pusat, menentukan sudut keliling, menentukan panjang busur, dan menentukan luas juring. Oke, kita masuk saja langsung ke unsur-unsur lingkaran. Agar Anda lebih memahami tentang unsur-unsur lingkaran, maka kita lihat gambar di sebelah ini. Oke, di sini saya ada sebuah lingkaran. Kita sudah mengenal lingkaran dari SD ya. Sekarang di SMP di kelas 7 di kelas 8 kita mengenal lagi tentang lingkaran. Oke, saya hanya sekedar mengingat saja. Titik O itu merupakan titik pusat lingkaran. Kemudian O ke A atau O ke B itu merupakan jari-jari yang disimbolkan dengan huruf R kecil. Ya. Jadi O ke A, O ke B, O ke C ya. Itu adalah jari-jari. Mengapa dinamakannya jari? Jadi suatu garis dari titik pusat sampai ke tepi sisi lingkaran itu disebut jari-jari. Ya. OA, OB, OC itu jari-jari. Kemudian diameter. Diameter itu dari A ke B. Jadi AB panjang dari A ke B itu adalah jari-jari. Jadi dari A ke B itu adalah jari-jari. Ya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa diameter itu panjangnya 2 kali lipat dari jari-jari. Karena ada jari-jari OA dan jari-jari OB. Sehingga diameter AB itu 2 kali dari jari-jari panjangnya. Oke. Kemudian di sini kita mengenal istilah busur ya. Busur itu yang mana? Jadi di sini saya kasih nih. Tepi ini dari A ke C yang melingkar ini itu disebut busur. Ya, dari A ke C. Nah, penulisannya kalau untuk busur itu ada tanda lengkungan di atasnya. Ya, ada lengkung seperti ini. Itu busur. Kenapa diberi tanda seperti itu? Karena takutnya salah pengertian dengan tali busur. Karena di depan busur ini ada tali busur AC. Nah, ini tali busur AC. Jadi untuk membedakannya, yang busur itu, membedakan penamaannya, yang busur itu diberi tanda lengkung, sedangkan tali busur tidak, ya. Jadi busurnya busur AC, tali busurnya tali busur AC. Tali busur ini dari A ke C ini adalah tali busur. Oke, lanjut kita ada apotema. Apotema itu garis tegak lurus dari titik pusat sampai ke tali busur. Ingat, dari titik pusat ke tepi tali busur. Jadi garis tegak lurus dari titik pusat ke tali busur. Ya, bukan ke tepi lingkaran. Jadi misalkan saya tarik kayak gini nih, tegak lurus. Nah, ini apotema, bukan ya? Ini bukan apotema. Yang dikatakan apotema itu adalah garis tegak lurus dari titik pusat ke tali busur. Kemudian kita mengenal lagi yang namanya juring sama tembereng. Juring itu yang mana? Juring itu yang berwarna hijau ini. Nih, ini juring. Jadi juring itu diapit oleh 2 buah jari-jari. Jari-jari apa? Jari-jari OB dan OC. Dan diapit oleh busur BC. Itu namanya juring. Jadi sisi di dalam ini yang warna hijau itu adalah juring. Sedangkan tembereng yang mana tembereng? Tembereng yang warna orange ini. Jadi tembereng itu diapit oleh busur AC dan tali busur AC. Jadi tembereng diapit oleh tali busur dan busur AC. Paham ya tentang unsur-unsur lingkaran?
Sekarang kita masuk ke sudut pusat dan sudut keliling. Apa sih yang dimaksud dengan sudut pusat dan sudut keliling? Nah, sudut pusat itu adalah sudut yang melalui titik pusat, di mana kaki-kaki sudutnya merupakan jari-jari dari lingkaran. Jadi ini kaki-kakinya. Nih, kaki-kakinya adalah jari-jari lingkaran. Jadi OC dan OD itu adalah sudut pusat. Dan ingat, sudut pusat adalah sudut yang melalui titik pusat lingkaran. Ini ya. Kemudian apa sih sudut keliling? Sudut yang titik sudutnya terletak pada keliling segitiga. Jadi di tepi-tepi sini ya. Nah, jadi bukan yang di titik pusat. Kalau titik pusat itu disebut sudut pusat. Tetapi apabila sudut keliling itu adalah sudut yang titik sudutnya terletak pada keliling segitiga. Paham ya perbedaannya? Dari gambar pun sudah terlihat jelas. Oke, apa sih hubungan sudut pusat dan sudut keliling? Oke, besar sudut pusat ialah 2 kali besar sudut keliling dengan syarat menghadap busur yang sama. Jadi kalau mau menghitung sudut pusat, misalnya saya punya sudut pusatnya AOB, sudut pusatnya misalkan 60. Misalkan sudut kelilingnya saya punya 30, maka berapakah sudut pusatnya? Sudut pusatnya 2 kali dari sudut keliling. Sudut kelilingnya 30, maka sudut pusatnya 60. Dengan syarat apa? Menghadap busur yang sama. Busurnya yang mana di sini? Di sini kebetulan sama-sama menghadap busur AB. Ya. Kemudian besar sudut keliling itu setengah dari sudut pusat. Setengah dari besar sudut pusat. Jadi ingetin, sudut pusat 2 kali besar dari sudut keliling, sedangkan sudut keliling setengah dari besar sudut pusat dengan syarat menghadap busur yang sama. Ya, jadi kedua hal ini berlaku apabila menghadap busur yang sama. Oke, next. Sifat sudut pusat dan sudut keliling. Sudut keliling yang menghadap diameter lingkaran selalu membentuk sudut 90 derajat atau biasa disebut dengan sudut siku-siku. Nah, di sini saya punya diameternya PQ. Jadi setiap ini kan kalau saya tarik garis nih set ke sini. Misalkan ya, maaf kalau nggak rapi. Misal nih ke sini. Tarik garis ya. Nih, misalkan aja set. Nah, ini pasti siku-siku. Nah, itu maksudnya mau tarik garis berapapun siku-siku. Jadi, ingetin bahwa setiap sudut keliling yang menghadap diameter selalu membentuk sudut 90, pasti ya. Yang kedua, sudut keliling yang menghadap busur yang sama akan memiliki besar sudut yang sama pula. Jadi misal di sini ada sudut P, ada sudut T, sudut S, itu besarnya sama semua. Karena kenapa? Karena menghadap busur yang sama, yaitu busur QR. Ya, misal jadi di sininya sudut pusatnya 60, misal. Maka sudut kelilingnya berapa? 30 semua. Ya, 30 semua dengan syarat menghadap busur yang sama. Sifat ketiga, ini ada 4 buah tali busur ya. Kalau kita lihat ada tali busur PS, ada tali busur SR, ada tali busur QR, ada tali busur PQ. Kalau kita lihat itu terdiri dari 4 tali busur, di mana berlaku ya. Jadi di sini saya jelaskan dulu pengertiannya. Segi 4 tali busur adalah segi 4 yang titik-titik sudutnya terletak pada lingkarannya.
Ini terletak pada lingkaran semua. Nah, pada segi 4 tali busur berlaku jumlah sudut-sudut yang berhadapan pada segi 4 tali busur adalah 180 derajat. Jadi misalnya kayak gini nih. Misalkan kayak gini ya. Misalkan di sini 30. Misalkan di sini 30 derajat. Nah, berapa sudut S-nya? Misal, berapa sudut S-nya? Sudut S ini. Nah, jadi ingat pengertian segi 4 tali busur bahwa jumlah sudut-sudut yang berhadapan pada segi 4 tali busur adalah 180 derajat. Jadi apabila di sini 30 derajat, sedangkan dua buah sudut ini, sudut Q dan sudut S itu apabila berhadapan 180, maka cukup kita kurangkan saja 180 derajat dikurang 30 derajat. Berapa? Oh, 150 derajat. Berarti sudut S itu 150 derajat. Seperti itu. Misal sudut P misalkan 90 derajat misal. Maka sudut R berapa? Berarti 180 derajat dikurangkan 90 derajat. Berapa? 90 derajat. Berarti sudut N-nya 90 derajat. Seperti itu ya. Paham ya? Oke. Contoh sudut pusat dan sudut keliling. Jadi di sini ada sudut pusat. Sudut pusatnya sudut AOB 108 derajat. Tentukan besar sudut A, B, C. Maaf, di sini besar sudut ACB, yang ditanya ACB. Oke, di sini tadi salah penulisan ya. Sehingga di sini kita mau menentukan sudut kelilingnya. Sudut kelilingnya adalah ACB. Ya, maka karena di sini menghadap busur yang sama, maka berlaku bahwa untuk mencari sudut keliling itu cukup setengah dari sudut pusat. Jadi kalau sudut pusatnya 108, maka setengah dari 108 derajat adalah 54 derajat. Selesai. Itulah besar sudut kelilingnya atau sudut ACB-nya. Kemudian soal nomor 2, pada gambar tentukan besar sudut KNL, sudut KOL, dan sudut KLO. Oke, di sini kita lihat ya, mau menentukan sudut KNL. Kalau kita lihat di gambar, sudut KML dan sudut KNL itu merupakan sudut keliling, di mana menghadap busur yang sama yaitu busur KL. Jadi apabila sudut KML itu 65, maka sudut KNL itu juga 65. Ya. Karena menghadap busur yang sama yaitu busur KL. Kemudian sudut KOL. Sudut KOL adalah sudut pusat. Jadi karena menghadap busur yang sama, berlaku untuk mencari sudut pusat itu adalah 2 kali dari sudut keliling. Sudut kelilingnya berapa besar sudutnya di sini adalah 65. Jadi 2 kali 65 derajat itu adalah 130 derajat. Selesai. Kemudian bagaimana menentukan sudut KLO? Berarti sudut ini ya. Nih. Kebetulan di sini sudut KLO dan sudut LKO, sudut ini ya. Ini saya lingkar ini sama besar sudutnya. Sedangkan kita sudah tahu kan, sudut. Jadi ini sebuah segitiga. Ya. Kita ketahui sudut ini adalah 130 derajat. Maka 2 kali sudut KLO sama dengan 180 derajat dikurang, jadi 130 derajatnya pindah ruas 130 derajat. 180 kurang 130, 50 derajat dibagi 2, hasilnya 25 derajat. Jadi sudut KLO itu 25 derajat. Oke, next. Untuk
lingkaran berlaku. Jadi di sini kita belajar tentang panjang busur dan luas juring ya. Jadi kedua hal ini berkaitan. Jadi perbandingan yang saling berkaitan. Jadi A derajat atau bisa kita pakai simbol alfa derajat atau beta derajat. Jadi sama dengan panjang busur AB dibagi keliling lingkaran sama dengan luas juring berbanding luas lingkaran. Ya. Ini nilainya sama semua perbandingannya. Oke, jadi untuk mencari panjang busur, di sini kita menggunakan besar sudut yang diketahui dibagi 360 derajat dikali keliling lingkaran. Kalau luas juring, besar sudut yang diketahui dibagi 360 derajat dikali luas lingkaran. Jadi mudah ya. Kalau mau mencari panjang busur, berarti sudut yang diketahui dibagi 360 dikali keliling. Kalau luas juring itu dikali luas lingkaran. Jadi sudut yang diketahui dibagi 360 derajat dikali luas lingkaran. Mudah ya. Oke, kita balik ke contoh soal. Jadi pada gambar jika sudut AOB, jadi sudut ini itu besar sudutnya 90 derajat dan jari-jari lingkarannya 7, maka berapakah luas juring AOB? Kebetulan di soal diketahui bahwa Pi-nya adalah 22/7. Pi ya. Pi itu ada 2, yaitu 22/7 atau 3,14. Apabila jari-jarinya kelipatan 7, maka kita akan menggunakan Pi-nya 22/7. Tapi apabila jari-jarinya tidak kelipatan 7, maka kita sebaiknya menggunakan 3,14. Jadi diketahui bahwa sudutnya adalah 90 derajat. Jadi kita tulis rumusnya. Kalau nyari luas juring itu adalah sudut yang diketahui dibagi 360 derajat dikali luas lingkaran. Rumus luas lingkaran adalah Pi R kuadrat ya. Pi R kuadrat. Oke, jadi sudut yang diketahui berapa? 90. Oke, kita tulis 90. Kemudian dibagi 360 derajat dikali Pi-nya 22/7 dikali R kuadrat dikali jari-jari kuadrat. Jadi jari-jarinya ada 2 kali. Dikali 7 dikali 7 kali 7. Oke, 7 bagi 7 habis ya, dicoret bisa. Kemudian 0 bagi 0 habis yang derajat ya. Tinggalnya 9/36. 9/36 itu disederhanain, sama-sama dibagi 9. 9 bagi 9 itu 1, 36 dibagi 9 itu 4, jadilah 1/4. Sama-sama disederhanakan dibagi 9 ya. Kemudian di sini tersisa 22 dan 7, jadi 22 dikali 7 itu hasilnya 154. Oke, 154 dikali 1/4 itu hasilnya 38,5 cm persegi. Paham ya? Oke, kemudian untuk panjang busur. Jadi di sini ada soal diketahui hitunglah panjang busur AB jika diketahui panjang jari-jari OA-nya 20 cm dan besar sudut 70 derajat. Sama seperti tadi, bedanya pakai keliling lingkaran. Kalau nyari panjang busur ya, rumus keliling lingkaran itu adalah 2πr. Nah, kita lihat di sini, karena jari-jarinya itu 20 cm, bukan angka kelipatan 7, maka kita di sini pakai 3,14. Oke, untuk derajat sudut kita masukkan 72/360 derajat. Ya. Kemudian disederhanakan menjadi 1/5. Jadi 2 dikali Pi-nya 3,14 dikali 20. Ya, kemudian 20 dibagi 5 itu adalah 4. 4 dikali 2 itu 8. 8 dikaliin 3,14 itu dapatlah 25,12 cm. Oke, thanks for watching. Saya harap mengerti. Jika ada pertanyaan boleh ditanyakan. See you next materi ya. Bye.